Dean masih penasaran dengan jasad yang dikubur yang diduga adalah Hani, dan Dean pun berusaha untuk menggali makam itu karena Dean ingin memastikan kalau yang dikubur itu bukanlah Hani. Namun Tias tiba-tiba datang untuk menghentikan Dean yang sedang ingin menggali makam Hani. Dan hujan pun seketika turun sangat deras dan Dean pun menangis karena dia tidak terima atas kepergian Hani. Namun Tias berkata kepada Dean kalau Mas Dean harus kuat demi Aura, dan akhirnya Dean pun mendengar dan menuruti perkataan dari Tias itu. Sementara itu, Gino pun datang ke rumah Tias untuk memberikan sesuatu berupa selendang untuk Tias. Namun Dean dan Tias yang baru pulang dari makam pun membuat Gino cemburu melihat Dean membelai rambut Tias, dan Gino pun sangat marah kepada Dean dan langsung memukul Dean. Dan Gino pun mengatakan sangat tidak terima melihat Dean yang terus-menerus mendekati Tias, yang padahal Dean baru saja kehilangan istrinya, namun malah mendekati kakak iparnya sendiri. Namun Tias pun berusaha untuk menjelaskannya kepada Gino kalau ini semua adalah salah paham. Namun Pak Sigit datang karena mendengar di luar rumah ada keributan, dan Pak Sigit pun menanyakan kalau semua ini ada apa, dan bahkan Pak Sigit kaget melihat Tias dan Dean yang bajunya basah kuyup. Namun Gino yang begitu emosinya langsung mengatakan kepada Pak Sigit kalau Tias selingkuh dengan Dean, adik iparnya sendiri. Dan Gino pun langsung pergi pulang, meskipun Tias menahan Gino untuk menjelaskan itu semua. Sementara itu, Tias pun menjelaskan kepada bapaknya kalau Tias dan Mas Dean tidak ada hubungan apa-apa selain hubungan ipar. Dan ini pun terjadi karena salah paham. Namun ibu tirinya Tias selalu memojokkan Tias dan terus-terusan menuduh Tias berselingkuh dengan Dean. Dan bahkan ibu tirinya Tias pun curiga melihat Dean dan Tias yang bajunya sangat basah. Dan Dean pun menjawabnya kalau baju Tias basah karena telah mengikuti Dean pergi ke makam Hani, karena Dean penasaran dengan makam Hani dan udah merusak makam Hani karena Dean sangat sulit menerima kepergian Hani. Dan Pak Sigit pun dengan sedihnya mempercayai perkataan Dean yang masih sedih karena kehilangan Hani. Di sisi lain, Hani dan Zidan sedang bermabuk-mabukan di sebuah klub, dan Hani pun rupanya dalam kondisi mabuk. Namun tidak disangka di situ pun ada Gino yang sedang duduk minum. Namun Gino pun melihat Hani dan mengejar Hani meskipun Gino sendiri dalam kondisi mabuk. Dan Gino pun akhirnya berhasil menangkap Hani dan berkata, "Kenapa kamu ada di sini?" Namun Gino mengira kalau Hani itu Tias karena Gino sedang mabuk berat. Dan Zidan pun langsung mengajak Hani pergi sebelum Gino sadar dari mabuknya. Sementara itu, Tias pun ditelepon dari pihak bar dan memberitahukan kalau kondisi Gino saat ini sedang mabuk berat. Dan Tias pun akhirnya langsung membawa Gino pergi
namun tidak mengantarkan Gino pulang ke rumah karena Tias takut kalau orang tua Gino khawatir melihat Gino yang tengah mabuk seperti ini. Dan hingga akhirnya Gino pun bangun keesokan paginya, dan dia pun tidak menyadari kalau Gino tertidur dalam mobil. Dan Tias pun menjelaskan kalau Tiaslah yang membawa Gino dari tempat Gino ditemukan dalam kondisi mabuk. Dan hingga akhirnya Gino pun langsung mengantarkan Tias pulang ke rumah dengan raut wajah Gino yang begitu sangat dingin kepada Tias. Meskipun Tias menjelaskan kalau Tias dan Dean itu cuma terjadi salah paham. Dan Dean yang melihat Tias bersama Gino yang masih belum membaik hubungannya. Dean pun berusaha menjelaskan kepada Gino, dan langsung Dean masuk ke dalam mobil Gino untuk menjelaskan bukti kalau Dean dan Tias hanyalah salah paham. Namun Gino tidak mendengarkan perkataan Dean dan tetap menuduh kalau Tias selingkuh dengan Dean. Namun Dean mengatakan kepada Gino, kalau kamu ingin bukti kalau Tias tidak selingkuh, jalankan mobilnya dan menuju ke tempat pemakaman Hani, dan cerita pun bersambung. Saksikan terus sinetron Naik Ranjang yang tayang setiap hari. Saya ucapkan terima kasih banyak.